Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan menjadi garda terdepan dalam perang melawan pandemi. Mereka berisiko tinggi tertular dan tidak sedikit yang kehilangan jiwa raganya demi tugas kemanusiaan. Risiko ini pula yang ditanggung oleh perawat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Lisa Putri Noviana. Lisa menjadi nakes Rumah Sakit Wisma Atlet pertama yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kamis lalu ia mendapatkan penghormatan terakhir dari ratusan koleganya di Wisma Atlet. Lisa meninggal pada usia 33 tahun, meninggalkan suami dan 3 orang anak. Jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah. Resiko tertular COVID-19 seperti yang dialami Lisa nyata dan masif menimpa tenaga kesehatan di daerah. Yang terbaru sebanyak 36 tenaga kesehatan di Kabupaten Pandeglang, Banten terkonfirmasi positif COVID-19 akibat pasien yang mereka tangani tidak jujur saat diperiksa. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat ada 90 tenaga kesehatan terpapar COVID. Para nakes yang terpapar berasal dari 4 RSUD dan 100 puskesmas di wilayah Kabupaten Bogor. Lapor COVID-19 mencatat jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Juni 2021 mencapai rinciannya dokter sebanyak 374 orang, perawat 311 orang, bidan 155 orang, disusul beragam tenaga penunjang kesehatan lainnya. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khomeidi mengatakan sejak Februari hingga 1 Juni 2021, terdapat 61 dokter meninggal karena COVID-19. Dari jumlah korban ini, 10 orang diantaranya memperoleh vaksin lengkap, 4 orang baru mendapatkan suntikan pertama, 29 orang belum divaksin dan sisanya masih dalam proses konfirmasi. Selain resiko tertular virus, para nakes masih harus menghadapi resiko lain. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi korban pemukulan oleh keluarga pasien. Pemukulan diduga terjadi karena pemakaian alat pelindung diri oleh sang nakes dianggap pelaku menakuti pasien. Polres Garut telah memeriksa bukti rekaman CCTV maupun korban dan pelaku. Namun ada ketersinggungan dari pihak keluarga karena menggunakan pakaian APD yang dikesankan menakutkan, ya, sehingga kemudian terjadilah insiden pemukulan. Kami menginstruksikan kepada perawat yang bersangkutan untuk dilakukan visum dan melapor pada pihak berwajib agar kasus insiden pemukulan bisa diusut tuntas. Lain lagi kejadian di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Seorang pasien COVID-19 mengamuk karena tidak mendapatkan kamar untuk menjalani isolasi di rumah sakit tersebut. Salah satu petugas keamanan yang membantu mengatasi pasien yang mengamuk dan kebetulan tidak mengenakan APD lengkap, belakangan dinyatakan positif COVID-19. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, tenaga pemulasaran jenazah pasien COVID-19 juga ikut menanggung beban yang berat. Banyaknya jenazah yang harus dikebumikan membuat mereka kewalahan. Petugas pemulasaran dari tim khusus Samapta Polda Metro Jaya, Satpol PP, dan pemadam kebakaran yang tengah menangani jenazah pasien COVID-19 di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat Kamis malam, tampak beristirahat sejenak dengan merebahkan diri karena kecapean. Seharian mereka memulasarkan belasan jenazah dalam waktu yang hampir tiada henti dalam kondisi persediaan APD dan vitamin yang menipis. Bukan melonjak lagi nih, meroket. Iya. Nah, Bang, perharinya berapa, Bang? Kemarin 14, hari ini 10, dan ini hari ini 10, besok pagi udah ada yang menunggu 4 lagi. Kendaraan bukan ambulan, terus suplai kayak vitamin kurang, terus di APD perlengkapan segalanya kurang. Bang, ada himbauan, Bang, untuk masyarakat, Bang? Ya, untuk masyarakat terutama yang di daerah Jakarta dan sekitarnya, jaga tetap protokol kesehatan. Sebagai garda terdepan pandemi, para tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya harus mendapat perlindungan terbaik, baik perlindungan diri dari virus maupun dari ancaman non-infeksi. Menjadi tugas masyarakat luas pula menjaga diri dengan patuh protokol kesehatan dan menerapkan prinsip 6M guna mengurangi beban berat para pahlawan pandemi. Tim Liputan Kompas TV.